kita beli pabrik itu cerita. Nah, ceritanya kayak itu satu lompatan besar. Iya. Itu waktu itu mau pinjem dana ke orang tua, mikirnya seperti itu. Terus orang tua kan cuman ya supaya udah nggak apa-apa kalau memang mau gitu kan. Oke lah nanti kita bayar tiap bulan gini. Saat beli baru DP ternyata kita ditipu lah itu di situ. Nah kalau si Moire ini memang mulainya di atas 12 juta. Yang paling mahal? Yang paling mahal kita per meter itu yang silk dari 7,5 per meter persegi. Dengan harga karpet segitu berarti sofa yang digunakan udah pasti di atas 300 juta. Jadi nah makanya dari situ kita juga belajar sama tim itu. Saya selalu bilang kalau misalkan orang udah mau spend ke kita gimana nih cara memperlakukannya kayak gitu. Jadi mereka harus punya experience lah dari awal. Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way. Hai Fox, hari ini di podcast kali ini narasumbernya spesial banget karena saya nggak sendiri, saya akan menginterview satu narasumber yang merupakan womanpreneur, ya founder dari Moire betul ya? Iya, Moire. Yaitu Tama Florentina. Apa kabar Tama? Baik, apa kabar nih Pak? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk, masih kantor ya, habis liburan, jadi masih adjusting. Jadi habis lebaran udah mulai panasin mesin? Udah mulai. Panasin mesin ya? Mesinnya udah langsung lari nih, nggak bisa pelan-pelan dulu. Nah mungkin teman-teman di sini penasaran karena sosok yang kita interview biasanya macam-macam nih. Ada yang usianya udah 40, 50. Saya pernah interview CEO Pak Isa Chandra umur 50 lebih. Nah ini CEO founder, tapi usianya masih sangat muda. Mungkin boleh cerita sedikit kira-kira latar belakang gimana kamu bisa jadi womanpreneur dan kamu mendirikan Moire. Kalau secara umur masih di mid-30s. Baru sama lah ya. Masih. Ya, katanya kan life start di 40 kan. Jadi ya 35 ya masih oke lah. Kalau secara background edukasi waktu master, saya ngambil Master of Art Management ini di Open University of Technology di New Zealand. Tinggal di New Zealand kurang lebih 8-9 tahun. Sempat habis selesai master, kerja di Open Council sebelum kita balik ke Indonesia. Cuman waktu bachelor memang ngambilnya Bachelor of Economy di Indo. Nggak pernah kebayang jadi seorang businesswoman karena memang background keluarga semua ada di BUMN dan pemerintahan. Jadi waktu balik dari New Zealand ke sini yang terpikir adalah ya udah kita kerja aja kantoran kayak gitu. Ini interesting nih karena gue pikir pertama ya mungkin background dari orang tua ternyata memang betul-betul backgroundnya beda banget. Dan apa sih yang memutuskan akhirnya oke, gue bisa nih, gue memulai satu brand sendiri. Nah dulu itu memang kebetulan saya sama suami itu tipikal orang yang suka dengan kepastian lah, ya udah dapat kerja sama orang kan terima gaji setiap bulan kayak gitu. Itu kan nggak terlalu beresiko ya. Cuman saat pulang ke Indonesia lagi maternity leave itu bengong, kayak bingung ngapain gue di rumah kayak gitu. Kebetulan punya rumah baru, lagi isi-isi rumah, terus kepikir wah ini nanti kalau punya baby karpetnya berbulu gimana, memang suka nata-nata rumah itu suka. Akhirnya di New Zealand tuh common banget waktu itu karpet yang anti alergi, nggak ada bulu segala macam. Akhirnya produk itu kita bawa ke sini, jadi desain sendiri, terus kita kerja sama pengrajin sampai menjadikan satu produk. Awalnya iseng-iseng akhirnya pada bilang itu 2014 itu jualan di Instagram lewat hashtag itu common banget katanya. Ya udah akhirnya kita coba, oke nih boleh dijual. Yang tadinya by PO nggak ada modal sama sekali, tiba-tiba di 6 bulan kita udah berani nyetok, wah sendirian tuh. Akhirnya mulai ikutan bazar. Waktu itu bazar juga Jumat Sabtu. Itu 2014. Bazar kan lagi naik-naiknya ya. Jadi bazar tuh kayak setiap bazar itu lumayan banget yang dihasilkan. Wah. Bener-bener masih semuanya sendiri lah, malam dianterin suami, Jumat malam loading, terus masih jaga sendiri, masih dibantuin ya satu lah ya Mbak SPG waktu itu. Akhirnya setelah setahun berjalan tuh mikir, ini kayaknya bisnis lumayan ya online kayak gini. Belum kepikiran bisnis yang besar mau jadi apa, belum sama sekali. Akhirnya gini aja deh, kita buka store aja. Kebetulan waktu kita pameran di Lipo Mall Kemang, barang kita tuh habis dalam waktu 3 jam. Akhirnya ini store pertama yang di Kemang. Store pertama. Waktu itu brand kita masih Rack House tuh. Kita buka aja deh, ditawarin mereka tempat, masih sistem bagi hasil. Jadi belum banyak keluarnya. Ya udahlah boleh. 3 tahun di sana. Berjalan
Tujuannya simple, ngantar anak sekolah. Kalau anak udah besar nanti waktu itu anak masih baby ya, waktu itu ngantar anak sekolah, punya toko, ketemu teman, nggak bosen, that's it. Tahun pertama, kedua kayak gitu, tapi lama-lama kan harus mikir ya, ini kok setiap bulan kayaknya harus dipikirin gimana nih untuk kita bayar fixed cost yang ada. Akhirnya dari situ kita mulai buka konsinyasi karena tokonya waktu itu banyak pernak-pernik, sekitarnya juga semua jual furniture, kita pernak-pernik konsinyasi dari orang. Jadi kita, sebelumnya brand pertama kamu adalah Rug House ya? Rug House itu kan ya orang tahu mungkin karpet. Iya benar. Ya, itu kamu langsung pilih karpet atau memang campur tuh ada kayak aksesoris kayak misalkan kaktus, kemudian aksesoris. Waktu di setahun awal semua karpet. Jadi di toko itu semua benar-benar karpet. Semua berhubungan dari karpet, piknik mat, terus habis itu mungkin doormat. Pokoknya semuanya berhubungan sama yang bulu-bulu karena namanya Rug House. Tahun kedua akhirnya konsinyasi lah. Nah itu teman-teman nih barang-barang kecil-kecil, mulai ada cushion, ada misalkan ada candles atau misalkan kayak aromaterapi. Jadi maksudnya ada gimmick orang datang banyak beli kecil-kecil dan beli yang besar. Setelah jalan tahun ketiga, kayaknya memang hatinya nggak di situ gitu loh ya. Itu sih waktu itu sih oke lah ya went well. Cuman mikirnya kayaknya kok terlalu banyak ya barang yang kita jual gitu loh. Jadi kayak nggak fokus. Akhirnya orang saat masuk tuh kayak bingung sebenarnya jualannya apa ya Mbak? Kayak gitu pertanyaan tuh seperti itu. Akhirnya kita putusin punya produksi sendiri aja deh. Yang kita kembangkan adalah karpetnya. Jadi cuma karpet biasa. Akhirnya waktu mikir, oh coba deh kita bikin karpet custom. Nah awalnya di situ. Itu ke pengrajin atau gimana? Awalnya kan pasti kamu ini bisnis baru nih. Benar. Ya kan ibarat kata kayak trial and error itu dari mana bisa akhirnya kamu bisa tahu oke ini karpet yang bagus, ini karpet yang gak bagus. Gitu. Nah waktu itu di tahun kedua aku tuh emang suka baca, suka belajar. Jadi kayak suka baca-baca soal karpet. Oh akhirnya waktu agak kurang ngerasa cocok sama konsinyasi. Gimana kalau kita balik lagi nih ke produk awal, mikirnya seperti itu, balik aja deh fokus aja di karpet. Jadi belajar tuh mulai dari online, terus pergi ke India, ke Nepal, emang seniat itu gitu. Maksudnya, oh di sana ada kelas, di sana ke pengrajin yang di sana dilihat gimana sih mereka buatnya, gimana ini. Akhirnya lumayan mendalami banget. Akhirnya berpikir ya udahlah kita buat custom ini kerjasama dengan pengrajin lokal. Nah kerjasama sama salah satu pabrik lokal. Yang notabene saat kerjasama kita disusahkan sama R&D. Nah, jadi waktu punya brand memang kita bukan tipikal yang oke lah kita mau buat karpet misalkan bulat, terus langsung jadi bulat. Kita maunya benar-benar, oh kalau bulatnya ada begini gimana, gini gimana. Jadi memang nggak orangnya nggak, iya kayak gitu. Terus lama, prosesnya tuh lama. Masa mesti order karpet kecil, maksudnya cuman kayak buat di kamar tidur itu harus waktunya sampai 2 bulan lebih. R&D-nya aja bisa sampai 3-4 minggu dan itu belum tentu cocok. Akhirnya oke lah, kita beli pabrik waktu cerita. Ya, ceritanya kayak itu satu lompatan besar. Iya, itu waktu itu mau pinjem dana ke orang tua, mikirnya seperti itu. Terus orang tua kan cuman ya supaya udah nggak apa-apa kalau memang mau gitu kan. Oke lah nanti kita bayar tiap bulan gini-gini. Saat beli baru DP ternyata kita ditipu lah itu di situ. Jadi yang kita berharapnya kalau kita beli pabrik kan udah ada customer list, udah ada vendor, udah ada semuanya tinggal berjalan lah ya. Hanya yang dari mana kita pindahkan ke Jakarta. Kita dapetnya nggak dapat apa-apa tuh. Akhirnya mesin atau gitu? Enggak, semuanya tuh kayak rongsokan. Saat semua kita cek lagi, ya memang kesalahan sih nggak tahu. Terus tiba-tiba mau nyemplung, jadi tiba-tiba datang yang barangnya nggak bisa dipakai apa-apa. Orangnya juga nggak dikasih ke kita, hanya bener-bener sisa 2 pekerja yang saat ditarik mereka dia nggak mau. Dia kayak kasihan sama saya tuh bapak-bapak itu. Terus akhirnya dari situ udah kayak wah udah sewa gudang gede waktu itu. Terus sudah keluar banyak, pilihannya memang mau dilanjutin apa enggak? Ya sayang kayaknya kalau mau berhenti. Jadi udah kita lanjutin aja deh. Dari apa yang ada kita cari resource-nya. Nah dari situ mulai tuh cari di mana sih kayak supplier, mulai benang apa segala macam, belajar lagi. Semuanya belajar lagi. Tim yang udah ada dari tim desain biasa, graphic design sama-sama belajar. Dari situ beli buku, beli apa, pokoknya semuanya kita iniin. Akhirnya mulai berjalan. Dari situ. Nah, ini interesting banget. Ya, jadi kalau yang gue lihat adalah salah satunya ketika kita bangun bisnis kan itu nggak langsung besar ya. Iya benar. Dan nggak ada yang
pernah bisa punya plan, misalkan kita dulu bangun Trinity nggak pernah punya plan untuk kita bangun kayak development yang besar. Nah kadang-kadang kita melakukan yang namanya kan test market. Itu awalnya kan mungkin nggak sosial media ya, sampai akhirnya bagus dan akhirnya di sini yang gue lihat Tama melakukan satu keputusan yang berani yaitu kadang-kadang orang kan suka launch ya, semua orang entrepreneur, startup founder itu mereka suka launch sesuatu karena kalau ya kita bikin teaser something big is coming, something is cooking itu paling enak kan kita mau launch sesuatu, tapi banyak dari founders itu lupa bahwa kadang-kadang it's not all about launching something, tapi juga kita harus bisa kill something. Jadi dan yang itu yang saya salut dari Tama, bisa ketika punya banyak pernak-pernik, ada karpet, tapi akhirnya memutuskan untuk kill lini bisnis yang memang bisa jadi nggak terlalu produktif dan fokus sama yang produktif. Nah ini yang interesting yang buat saya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang punya insting atau gut sebagai seorang entrepreneur, dan itu kayaknya yang menjadi instingnya Tama ya, ketika akhirnya memutuskan untuk fokus di karpet sampai beli pabrik. Lanjut lagi. Iya sih, itu pokoknya saat udah beli pabrik memang akhirnya pilihannya kita mau berenang atau tenggelam kayak gitu, karena kan memang single owner, semua keputusan harus ada di kita. Cuman waktu itu belum banyak sih, maksudnya karyawan dan pekerjaannya belum terlalu banyak. Cuman yang dipikirin adalah kalau ngobrol sama orang tua, kalau kamu udahan, kamu bisa hidup nih. Mereka ini menggantungkan sama kamu loh, gitu. Jadi berpikir kayak udah deh kita lanjutin aja. Kita kan bisa belajar, bisa apa? Kita coba lah, coba. Akhirnya coba mulai berjalan. Kita buat yang mudah-mudah dulu. Jadi yang pabrik itu udah gak lanjutin lagi? Enggak, jadi kita yang ada kita jadi beli mesin sendiri. Itu semua akhirnya dilakuin sendiri. Jadi aku import sendiri mesin-mesinnya, belajar sendiri segala macam. Sampai misalkan di sini orang jual misalkan 2 digit, ternyata atau enggak 3 digit, kita import sendiri cuma 2 digit atau 1 digit. Jadi karena memang karpet itu suatu hal yang niche, jadi sebenarnya banyak makelar dan mafia-mafia yang di belakangnya gitu loh. Karena biasanya kalaupun ada pabrik ataupun ada pengrajin itu memang sebatas hanya rumahan atau pabrik yang memang cuma sekedar bikin karpet mesin buat masjid atau karpet roll atau apa. Sedangkan di sini kita tuh mau mengubah orang bahwa karpet itu bukan cuma pelengkap, tapi dia bisa jadi komplement dan bisa jadi sebenarnya bisa stand out di antara semua yang ada. Kayak gitu. Karena biasanya kan budget buat karpet itu udah terakhir. Aduh budget saya udah habis nih ya. Benar. Padahal sebenarnya kalau misalkan di prepare dari misalkan dari awal konsepnya, didesain dari awal juga, terus kenal juga orangnya seperti apa, itu karpet itu bisa jadi spesial buat si pemiliknya sendiri kayak gitu. Kalau saya sih relate banget, karena semua properti yang kita bangun, baik itu lobby, show unit, show house gitu ya, dan even kantor dan rumah sendiri ya memang ini salah satu juga pakai karpet kan, karena kalau nggak ada karpet kayak nggak hangat ya. Iya itu bener banget. Dan dari sana juga biasanya banyak orang yang kadang-kadang nggak memperhatikan hal detail, kayak contoh office atau meeting room gitu ya. Meeting room itu kalau misalkan dengan karpet emang nggak dengan atau tanpa karpet itu beda tuh. Benar. Karena begitu dengan karpet pada saat kita ngomong tuh juga kayak kedap, kayak lebih intimate gitu ya. Iya sih. Dan saya pengen nanya sesuatu, kira-kira dari marketnya Rug House dan juga Moire ini itu paling besar memang retail, B2C atau B2B? Kalau Rug House definitely retail. Retail ya. Saat kita masuk di Moire itu kita decide punya brand baru memang karena kita kapasitas produksi masih sangat banyak. Waktu itu pikirannya adalah kita mau go high, kita bikin brand baru atau memang dibuat sangat murah sekalian. Oke, jadi journey-nya adalah pertama masih PO terus kemudian buat Rug House. Nah Rug House ini harganya memang untuk yang B2C retail, yang lebih affordable gitu ya. Mungkin dari kompetitornya misalnya kayak seperti IKEA dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian perjalanan panjang akhirnya 2018 ya? Iya 2018. Bangun yang namanya Moire yang memang untuk high end market. Untuk high end. Jadi kita memang waktu itu mikirnya sebenarnya kalau mau di bawah Rug House itu pangsanya mungkin lebih banyak kayak gitu. Jadi kita jual secara quantity. Cuman kalau kita mau jual barang kan kita sebagai orang mesti mikir mau nggak sih pakai barangnya gitu. Kalau secara mudahnya selalu baliknya gini. Kalau ini barang nggak laku, gue mau pakai nggak sih di rumah sendiri? Gitu, dibalikin aja. Kayak kayaknya nggak gitu. Karena akhirnya ya udahlah kita masuk ke high end. High end ini apa sih yang membedakan? Karena sebenarnya Rug House dan Moire ini irisannya sangat tipis sekali. Banyak yang nanya, lu ngapain sih karpet? Tapi dibedain brandnya kayak gitu. Karena sebenarnya masuk ke dunia high end atau satu yang luxury itu
itu agak berbeda, agak tricky ya dibandingin yang yang middle lah ya. Jadi mereka mau sesuatu yang spesial, bukan cuma sekedar produknya, bukan sekedar kualitas, tapi dimulai dari pelayanannya. Mungkin ada yang dimulai dari saat dia chat sama customer service, atau dimulai dari saat sales buka pintu showroom kita. Jadi dari situ mereka punya journey masing-masing sampai akhirnya si customer beli itu barang. Kayak gitu. Jadi di Moire itu kita sebutnya memang bespoke rugs, di logonya juga ada. Jadi memang semuanya custom. Jadi yang impossible jadi possible di kita. Jadi bentuk apapun request by request gitu. By request. Jadi ada juga yang bikin sampai di tapestry yang biasanya dia import. Terus biasanya sesuatu yang mahal dan bagus dari karpet itu semua adanya di luar negeri. Yang lokal itu nggak ada. Kalaupun ada yang bermain di high end, itu semuanya barang import. Dan pengalaman ya, import 6 bulan. Iya kan, lama banget. 7 bulan gitu. Dan harganya jadi mahal ya? banget. Kalau kita tuh biasanya antara sebulan sampai 40 hari kerja. Kayak gitu, karena kalau bahan memang masih import, tapi semua assembly adalah lokal. Keuntungannya apa sih assembly lokal? Secara bikin sampel, R&D dan segala macam, waktunya akan lebih cepat. Kayak gitu. Jadi kita lebih bisa punya waktu mengakomodir buat si customer daripada waktu untuk pengiriman. Kayak gitu. Dan kalau terbang kan di luar negeri mahal banget ya. Gitu. Nah, spill dikit nih ke teman-teman Fox. Kira-kira berapa sih ranging yang harga yang Rug House, ya kan, ranging harga yang Moire nih? Kan kamu tadi kan bilang kayak ini high end nih. Mungkin orang kebayang high end tuh berapa nih kira-kira? Kalau Rug House sih sebenarnya mulai dari 1,8 untuk size yang kecil aja, 1,5 kali 2 itu sudah dapat. Jadi 1,8 tuh anak kuliah juga dia bisa menabung lah untuk itu. Belum lagi kalau ada. Bisa untuk content creator. Iya, bisa. Belum kalau ada diskon apa jadinya kayak wah diskon 40% atau apa. Sekarang banyak tuh live streamer kan. Mereka mau pakai karpet ada, jadi dekorasinya mereka bisa. Iya, banyak sih yang pakai memang. Nah, kalau si Moire ini memang mulainya di atas 12 juta. Yang paling mahal? Yang paling mahal kita per meter itu yang silk dari 7,5 per meter persegi. Oh, 7,5 juta per meter persegi. Itu kayak kalau di marble tuh kayak satu wario. Iya, benar. Ya, logikanya kan kita nggak mungkin bikin one by one, jadi paling nggak 3 kali 2. Atau kalau rumahnya sudah, kalau logikanya dia beli per meternya 7,5 juta, berarti mungkin paling kecil ada size-nya 6 kali 4 yang besar. Dengan harga karpet segitu, berarti sofa yang digunakan udah pasti di atas 300 juta. Jadi, nah makanya dari situ kita juga belajar sama tim itu. Saya selalu bilang, kalau misalkan orang udah mau spend ke kita gimana nih cara memperlakukannya, kayak gitu. Jadi mereka harus punya experience lah dari awal. Meskipun nggak beli pun kayak ya udah kita edukasi aja. Gitu. Sebenarnya saya juga termasuk orang-orang yang lebih suka memproduce barang-barang yang memang luxury. Nah, cuman kadang-kadang mungkin orang kan berpikir bahwa memang ada orang yang mau segila itu beli karpet sampai yang semeternya sampai 7,5 juta. Nah, cuman memang kita nggak pernah bisa ukur pendapatan atau kantongnya orang dengan penggarisnya kita kan. Kita nggak tahu dia mungkin orangnya penampilannya biasa aja, tapi sometimes mereka berani spend lebih. Dan saya selalu percaya bahwa dalam bisnis ketika kita bikin produk itu ada yang namanya mastery. Jadi kayak even hal yang paling basic yang orang bilang komoditi. Kalau karpet kan bukan komoditi ya. Iya, benar. Kalau barang komoditi kayak kopi misalkan, kayak kopi sendiri ya kalau cari yang 2.000, 5.000 juga ada. Tapi ketika kita mastery, kita perdalam, ternyata proses untuk bikin kopi itu complicated banget. Sampai misalkan di perkebunannya seperti apa, kemudian setelah dipetik dipilih roastingnya seperti apa, kemudian prosesnya tuh nanti ada yang manual brew, ada yang cold brew dan lain sebagainya. Bener. Apalagi karpet. Nah, yang misalkan kalau misalnya saya minta Tama sharing, kira-kira kalau ada 3 customer yang pernah beli harga yang memang shockingly cukup mahal, apa sih kira-kira profesi ini? Penasaran aja sih. Biasanya yang datang tuh kebanyakan pasti ibu-ibu biasanya, tapi nggak jarang juga sih. Misalkan kayak decision maker-nya. Iya, kayak gitu. Cuman ada juga yang couple yang misalkan anaknya baru berusia ya 5 tahun, cuman udah mulai settle, dia mulai bangun rumah dari awal dan dia mulai tahu dan mulai paham sebenarnya mahal itu karena apa gitu. Jadi selain cuma harga mahal, memang kita harus jelaskan ke customer, edukasi di awal
kenapa sih harga kita misalkan dengan materi yang sama di toko sebelah harganya segini, kita segini. Karena sudah dari material yang dipakai, terus habis itu dari teknik, dari desain dan segala macam, itu yang bisa membedakan kayak gitu. Jadi kebanyakan wanita. Iya, wanita. Pengusaha. Itu bisa pengusaha atau istri pengusaha atau pejabat. Pejabat. Nah, itu kalau pejabat yang datang biasanya bukan sendiri gitu. Biasanya asistennya atau wakilnya yang datang. Iya. Dan biasanya kan luxury itu karena saya tuh into banget ya sama furniture, interior, arsitektur. Karena kebetulan bidang properti. Luxury itu biasanya ada dua tuh, ada dua tipe. Satu memang yang memang lebih kontemporer, yang memang lebih modern. Tapi ada satu lagi yang luxury memang lebih ke generasi memang ya older than us, kayak misalkan yang ultra klasik, ya kan, kayak mirip-mirip kayak Da Vinci gitu. Kalau dari Moire sendiri itu, kalau saya lihat dari sosial medianya arahnya udah jelas ya ke arah mana? Sebenarnya sih kita tuh arahnya sih ke contemporary modern, cuman kalau kita hanya mengkhususkan seperti itu, sedangkan kita jargonnya adalah bespoke rugs, kita nggak bisa. Jadi sebenarnya kita bisa menerima apapun. Tapestry yang klasik pun kita kerjain. Cuman kalau kita punya koleksi sendiri atau design by in-house, biasanya kita akan menawarkan sesuatu yang lebih kayak contemporary. Tapi saat kita kerjasama dengan designers, nah itu kita balikin lagi ke desainernya. Jadi memang kita nggak mau orang bosen hanya dengan desain dari in-house. Makanya dengan kita collab dengan beberapa desainer, kayak waktu itu sama Mas Didi Budiarjo, dia taruh Swarovski di karpet, just itu laku loh. Jadi ada Swarovski boleh diinjak? Boleh, ya boleh. Dan kebetulan tuh Swarovski-nya Swarovski tempel, jadi nggak sakit buat diinjak. Itu pertama kali kita juga yang wow ini beneran gitu kan. Cuman dia bilang ya memang ada pasarnya dan ada pangsanya. Nah kalau misalkan di market high end seperti itu biasanya customer lifetime journey berapa lama? Jadi misalkan kan kalau misalkan 1,8 juta sama yang rak house itu ya, itu kayak kita pergi ke IKEA, kita suka, kita belanja, ambil putusin gitu. Nah kalau yang misalkan Moire itu biasanya lifetime journey-nya berapa lama tuh biasanya? Ini bervariasi. Ada yang saat di awal interior designer atau arsiteknya udah bilang kayak ini kita udah jalan 30%, dia udah mulai share denah atau share sketsa atau cuman sekedar tanya-tanya. Ada yang saat sudah di 80%. Ada pula yang memang dia maunya yang ready stock aja yang langsung bawa pulang. Cuma mostly biasanya sih di 80%. 80% tuh sampai akhir biasanya di 5 bulanan lah. Oh 5 bulanan kurang lebih. Jadi approach-nya beda dong. Iya, approach-nya beda. Jadi biasanya sales sih akan jadi tim sales kita itu akan menanyakan kebutuhannya untuk apa dan udah berapa lama ini. Maksudnya seberapa jauh untuk pembangunan interiornya. Kalau memang masih abu-abu, masih belum naik secara interior, biasanya kita baru kayak ya suggestion aja seperti ini, masukin ke 3D. Jadi lebih ke advice ya. Kayak gitu. Tapi saat sudah di 80%, mereka ya approaching-nya lebih beda, lebih kayak oke, kita ukur di lapangan. Terus habis itu mungkin ada yang udah bisa mock-up seperti itu. Karena memang kalau untuk produk-produk yang customized, apalagi kan ini benar-benar kayak bespoke, benar-benar customized. Dan kita ketemu orang yang profile itu memang ya high profile. Saya jadi ingat satu cerita dari Donald Trump. Dia kan sebelum jadi presiden, ini nggak ngomongin politik, dia kan seorang real estate mogul. Jadi real estate developer sukses dan suatu hari dia pernah kerjasama sama salah satu real estate agent yang sekarang jadi jurinya, jadi judge di Shark Tank. Namanya Barbara Corcoran. Saya nggak tahu ngomongnya gimana, tapi namanya Corcoran dan dia ratu real estate tapi kebetulannya namanya Corcoran gitu, Barbara Corcoran. Nah dia cerita tuh waktu dia masih sebelum jadi bilioner ya, sebelum jadi juri judge-nya dari Shark Tank, dia cerita dia pernah membantu menjualkan propertinya Donald Trump, dan Donald Trump kan dia jual properti yang ultra luxury ya. Jadi ada luxury, ada yang ultra luxury. Dan waktu itu si Barbara ini dia bawa klien betul-betul orang yang keluarga kaya banget dari China. Ya kan sekarang banyak pembeli properti kaya dari China datang. Dia udah datang, dia jelasin semuanya dan dia ajak ketemu Donald Trump karena properti mau dijual adalah properti Donald Trump. Dan waktu itu ya harapan dia adalah sebagai agent masih muda, ayo closingin, harus deal nih, harus jualan. Tapi kenyataannya ternyata Donald Trump itu sama sekali selama 6 jam ajak si orang ini keliling itu nggak ngomongin properti sama sekali. Nggak ngomongin properti sama sekali, nggak ngomongin spek sama sekali.
cuman makan, kasih tahu anaknya juga bisa bahasa Mandarin, belajar bahasa. Betul-betul kayak approach yang sama sekali nggak menjual. Dan si Barbara udah panik. Tapi ternyata setelah hari itu selesai, besokannya orang keluar family China ini kontak dan akhirnya beli. Tapi memang kalau di gitu ya, bener luxury itu kayak gitu. Maksudnya kita nggak bisa ketemu orang langsung misalkan atau nggak kontak kita belum kenal tiba-tiba kita langsung kayak door to door. Ini buat tim sales ya, langsung presentasi atau misalkan kayak kitanya mau kenalan terus habis itu langsung jadi saya jualan karpet gini. Itu mereka akan lari, akan kabur gitu kayak. Jadi biasanya sih kita berteman aja. Pasti kan suatu saat nanti ada obrolan atau misalkan waktu kenalan pasti dia akan tahu kalau si Tama ini dia Moire gini. Oh Moire yang gitu biasanya orang sudah tahu secara brand. Jadi lebih menjalin hubungan relasinya nggak langsung jualan banget gitu kayaknya sih nggak akan bisa, orang akan langsung kabur. Nah kita ngomongin strategi nih. Sekarang kan ya orang kan banyak yang omni channel ya, online dan offline. Kalau misalkan saya ngomongin strategi offline dulu, nah Moire apakah mengadakan event atau pameran atau kolaborasi? Apa strategi yang Moire lakukan untuk bisa targeting customer yang ketemu secara offline? Jadi dari mulai kita launching brand di 2018, memang kita adainnya suatu event. Jadi goals dari event pertama kita adalah untuk awareness. Jadi kita undang semua orang yang related to interior, arsitek, fashion designer, pokoknya semua yang berhubungan dengan desain kita undang. Pokoknya kita cuman mau orang tahu Moire itu ada kayak gitu. Tapi saat sudah berjalan tahun pertama, mau tahun kedua, ini goalsnya harus diganti lagi. Waktu itu, jadi kita punya event namanya Floor Fairy Tales, itu kita adain setiap 3 tahun. Saat Floor Fairy Tales kedua di tahun ketiga, itu fokusnya beda. Karena ternyata selain end user kita lebih banyak ke project. Akhirnya berarti waktu awareness yang karena yang kita undang semua berhubungan sama desain, ini kita dapatnya ke project nih. Nah waktu Forward 3 B2B lah ya. B2B, kita mau dapatnya B2C. Nah karena kita mau dapatnya B2C end user, kita maunya kerjasama dengan desainer yang lebih berani, yang lebih nge-explore berani. Waktu itu kita kerja sama 10, ada yang klasik, ada yang memang berani main warna dan shape. Kita juga kerja sama Alexander Lamong, itu kebetulan desainer dari England juga. Jadi dari situ setiap desainer punya karakternya sendiri. Karena kita nggak tahu sebenarnya end user itu tertariknya seperti apa. Kita mau showing off bahwa ini loh Moire itu bisa buat seperti ini. Akhirnya media yang kita gandeng pun juga media yang high end untuk end user juga. Kalau dulu yang pertama kita semua media desain. Kalau ini kita nggak ada media desain nih. Jadi media desain kita undang ke presscon, tapi benar-benar yang eksklusif partner untuk media partner itu ada khusus yang memang untuk end user. Dari situ. Jadi supaya secara brand image juga orang tuh nggak bingung gitu. Soalnya Moire ini mau jualan kemana sih? Mau yang mahal, murah? Ya pokoknya kita harus tahu selama kita tetap di dunia luxury, goalsnya setiap tahun harus seperti apa. Nah, salah satu yang paling penting adalah event. Event itu ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan bukan influencer tapi kayak opinion leader. Benar. Gitu, opinion leader. Jadi kayak kalau misalkan di dunia farmasi desainer itu dokternya. Iya, benar. Karena mereka yang akan kasih bukan resep kan. Iya. Mungkin kalau buat teman-teman startup yang lain nggak perlu bikin event sendiri. Kalaupun misalkan join di sekarang bazar, market atau ada event, itu juga harus disesuaikan juga sama ininya tuh kemana gitu loh. Jadi larinya mau kemana. Jangan sampai kayak misalkan kita high end tapi pameran di misalkan yang end user tapi end usernya yang bukan high end untuk produk interior, kan kayaknya nggak masuk. Jadi kayak mahal banget jualan, jadi sia-sia kayaknya. Ya, lebih baik benar-benar fokus, bukan soal banyak-banyakan audiens. Iya, benar. Tapi target. Benar. Nah itu kan yang offline tuh. Kalau yang online kira-kira ada strategi khusus nggak? Sebenarnya online tuh kita baru aktif tuh dari tahun lalu. Kita tadinya tuh benar-benar fokus aja di offline karena waktu itu kita belum percaya bahwa orang nggak mau spend segini banyak di online. Nah semenjak tahun lalu kita banyak mulai dapat project-project komersial. Kita baru yang ini banyak juga nih orang kayaknya. Akhirnya kita mulai buka customer service, ada nomor khusus customer service. Orang bisa beli online. Surprisingly yang dari luar kota ternyata banyak yang beli.
Jadi harga-harga yang 10-12 itu yang masih diminati lah. Jadi ada yang dari Medan, dari mana, Palu, dari manapun itu dia, wah ternyata orang sudah mulai ada trust ya untuk beli online. Nah untuk building trust tuh gimana, kita mulai aktif di sosial medianya. Kayak gitu. Jadi di sosial media kita mulai mengedukasi orang. Kalau konten pun yang dihasilkan bukan hanya mengedukasi. Kadang-kadang ada yang cuman sekedar perkenalan tim kita siapa, kayak gitu. Sebenarnya di dalam Moiri ini ada siapa aja. Jadi mereka juga harus kita mau mereka tahu bahwa tim-timnya Moiri ini ternyata bukan orang-orang yang cuma sekedar suka gitu loh. Cuma kita memang benar-benar ada arsitek, interior designer, graphic designer. Jadi memang yang khusus dan memang ahli di bidangnya kayak gitu. Ya itu satu approach yang bagus tuh. Karena sekarang kan orang kan lebih suka sesuatu yang lebih personal ya. Iya benar. Kalau misalkan di beberapa startup mereka bikin misalkan live ad apa gitu ya. Kondisi behind the scene. Kalau sekarang tim ada berapa banyak? Sekarang total sudah 60 lebih itu yang full time ya. Kalau misalkan lagi banyak banget biasanya kita ada bisa sampai 80 orang. Oh wow. Dan rata-rata memang usia muda atau desainer? Kalau yang di manajemen itu sebenarnya kita nggak banyak. Jadi kita sebutnya pattern designers, terus ada memang creative designers itu lebih yang ke sosmed, terus finance dan lain-lain, support dan sales itu rata-rata usia di 25 mungkin sampai mid-30s ya kayak gitu. Cuman saat yang produksi ini kita banyak yang bahkan di atas usia pensiun. Jadi banyak yang di atas 58, 60 karena mereka sudah lama di bidangnya. Beberapa perusahaan memang wah itu udah waktunya pensiun. Cuma kadang-kadang kita berpikir mereka masih produktif. Mereka masih bisa. Kita kan memang setiap 3 bulan sekali kita ada program untuk mengajarkan yang baru-baru. Jadi kita memang mendidik dari awal, bukan sekadar ngambil yang sudah jadi. Jadi yang meskipun yang udah berumur pun kita masih pakai selama dia memang masih produktif dan pekerjaan yang dijalankan semua masih safety lah. Gitu. Kedepannya 3-5 tahun ke depan ada plan untuk fundraising atau mungkin ada plan yang memang mau di-share ke teman-teman? 3-5 tahun ke depan, saat ini masih single owner. Wah itu kadang-kadang sih susah, fundraising belum kepikiran. Tapi ya kalau misalkan ada yang menarik ya boleh dipikirkan. Kalau kita maunya sustain lah ya, maksudnya karena udah semakin banyak karyawan yang bergantung di bawah Hisada, maunya sustain paling enggak suksesnya bukan cuma buat kita aja, cuman mensejahterakan semua karyawan kita. Iya. Kadang memang ada pepatah yang bilang kalau misalkan bisnis itu di awal dari ya from zero to one itu biasanya memang butuh orang yang memang punya keberanian, agak nekat, makanya biasanya laki-laki tuh. Nah tapi ketika udah jalan 5 tahun ke atas, ternyata pemimpin wanita atau CEO wanita itu lebih oke. Ya. Kalau kita bicara ekspansi memang pria agak agresif, tapi kalau untuk bikin lebih sustain itu memang dari wanita. Karena sebenarnya kalau mikirin ego sih maunya langsung ini gini besar, gitu ya. Cuma kita nggak boleh hanya mikirin ego kita sendiri gitu. Kayak jangan deh. Pelan-pelan cuman pastilah. Iya. Dan nantinya ke depannya memang ketika satu bisnis itu makin besar ya paling kan nanti akan ada talent-talent baru masuk sehingga founder itu mulai bisa berpikir what's next. Iya benar. Gitu. All the best nih untuk Moiri. Thank you banget. Thank you sama untuk waktunya. Ini pasti banyak teman-teman khususnya wanita dan pria juga akan terinspirasi. Thank you. Thank you. Buat teman-teman yang memang ingin lihat bagaimana Moiri, bagaimana Rug House itu ada di Instagramnya ya. Kita mungkin nanti akan munculkan di layar. Silakan follow dan juga bisa follow Tama. Boleh. Thank you.